topik yang diberikan kepada saya tentang rasisme ya. Saya fokus saja rasisme. Baik adik-adik sekalian, kalau kita bicara tentang rasisme, itu pertama kali dan awal mula munculnya rasisme itu adalah cara pandang orang tentang kami dan mereka. Ya, kami yang dimaksud adalah kelompok yang menyatakan diri berbeda dengan mereka itu adalah kelompok yang menyatakan diri berbeda dengan kelompok kita. Kami atau mereka. Awal mula munculnya rasisme itu dilihat dari perbedaan dalam konteks fenotipus, etnobiologis, ya, warna kulit. Karena itulah rasisme pertama dimunculkan oleh orang Spanyol dan Portugis. Ya. Awal mula itu dimulai ketika Sintra. Sintra itu tahun 1462. Dia orang Portugis yang masuk ke Sierra Leone. Sierra Leona namanya. Sierra Leona. Sierra Leona itu Lion Mountain. Jadi di salah satu negara di Afrika Barat, West Coast. Ketika dia masuk, dia melihat orang-orang asli Afrika Barat itu berbeda secara warna kulit. Nah, karena itu warna kulit yang dipunyai dan dimiliki oleh orang Afrika Barat pada saat Sintra masuk tahun 1462, itu warna kulitnya adalah kulit hitam. Maka di dalam bahasa Spanyol dan agak itu disebut negro. Negro itu dalam bahasa Latin Spanyol itu adalah kulit hitam. Ketika penyebutan negro di dalam pemahaman inferioritas Barat pada saat itu, Portugis dan Spanyol masuk, itu adalah di mana Barat itu memang menganggap dirinya adalah superioritas, di mana orang asli di Afrika Barat, terutama kebetulan yang ada di Sierra Leone pada saat itu adalah suku Tenbe dan Mande. Ketika kepala suku Tenbe dan kepala suku Mande bertemu Sintra, itu karena warnanya berbeda, ya, orang Spanyol, ya, Sintra tersebut dengan kelompoknya, komunitas yang ikut bersama dia, menyatakan orang asli itu sebagai kelompok-kelompok yang primitif, kelompok yang jelek, kelompok yang kotor. Maka mereka disebut kelompok negro. Nah, itulah cara pandang di mana ketika orang melihat awal mula munculnya segregasi rasial. Segregasi rasial. Perbedaan kelompok berdasarkan hanya sebuah kata yang disebut negro, yaitu hitam, yang dikonotasikan dengan kotor, jelek, primitif, bodoh. Lalu pada tahun 1562 itu seorang panglima angkatan laut dari Inggris masuk ke Sierra Leone, namanya Jenderal Hawkins, angkatan laut. Dia membuka koloni baru di Afrika Barat. Pada saat yang bersamaan, 1475 itu orang Portugis masuk di Cabo Verde dan Angola. Bertemu dengan suku Nondo dan orang Luanda. Nah, juga sama.
mereka temukan orang kulit hitam. Lalu pada saat yang sama, hampir 100 tahun kemudian, 1575, itu bersamaan di negara-negara orang-orang yang menghuni di West Coast. West Coast itu Afrika bagian barat. Mulai dari Senegal, Sierra Leone, Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ekuatorial, dan Ghana, Kamerun. Wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Inggris, Spanyol, dan Portugis. Tahun 1562 di Sierra Leone, 1575 di Angola, dan Nigeria sebagian. Ya, pertemuan mereka itu dengan suku-suku besar di Afrika Barat. Salah satunya adalah suku Fulani. Suku Fulani itu menghuni hampir sebagian besar negara di Afrika Barat. Mulai dari bagian sub-Sahara seperti Senegal, Senegambia, suku di Gambia, Sierra Leone, Angola, sampai dengan Nigeria dan Kamerun atau Ghana. Ketika suku Fulani ini juga mengalami dianggap sebagai komunitas tertinggal, bodoh. Kemudian ketika masuk ke Ghana, suku Ashanti, mereka ketemu dengan suku Ashanti. Masuk ke Nigeria, ketemu dengan suku Igbo dan Yoruba. Kemudian masuk ke Angola, ketemu dengan suku Ndondo dan dari orang Bakongo. Dari suku Bakongo itu orang Kongo. Daerah pedalaman di atas, tapi karena sungainya besar, maka lalu lintas perdagangan penetrasi wilayah jajahan itu dari Halo? Bisa dengar? Ya, bisa Pak. Silakan. Bisa. Dari kerajaan Inggris, Hawkins, dia menduduki berpusat di Freetown di Sierra Leone. Lalu membangun satu korporasi kerjasama antara Belanda, kemudian Spanyol, dan Inggris. Kerajaan Inggris merintis menyediakan perbudak orang-orang budak dari suku Fulani di Senegal atau Gambia, Senegambia, kemudian dari suku Tende dan Mande di Sierra Leone, suku Ashanti di Ghana, kemudian suku Ndondo di Angola, suku Igbo dan Yoruba di Nigeria. Kepala-kepala suku menyediakan para budak-budak untuk dijual oleh Inggris kepada Portugis, Spanyol, dan Prancis, dan Belanda. 1562 itu pula, mereka Inggris menjual satu orang itu $20. $20 itu ekuivalen dengan 260.000 rupiah Indonesianya. $20 Amerika waktu itu. Pertama-tama karena Inggris menjual kepada perusahaan di Spanyol dan Belanda, maka tahun itu juga mereka kirimkan 300 orang pertama kali dari Senegal ke San Domingo. San Domingo, West India. Namanya Hispaniola di Dominika, Amerika, Kepulauan Karibia.
untuk bekerja di perkebunan kopra dan kopi pertama kali 1562. Lalu orang-orang dari Angola, Cabo Verde dan Guinea-Bissau itu dikirim ke Amerika Latin seperti Brasil. Kemudian orang dari Belanda, Inggris jual kepada Belanda, mereka kirim ke Nederland, Suriname di Amerika Latin dan Antillen di Kepulauan Antillen. Nah, itulah pertama kali awal mula perbudakan orang Afrika Barat dikirim ke Amerika Latin dan di Kepulauan Karibia. Pada saat di mana Trans-Pacific Enclave. Jadi ketika perbudakan Trans-Pasifik yang terjadi 1500 sampai dengan 1700-an. Halo? Bisa dengar? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. 1500 sampai dengan 1700-an. Kemudian orang kulit hitam pertama yang masuk di Amerika Serikat itu tahun 1619 ada satu kapal berbendera Portugis yang dibawa oleh Portugis, tujuannya adalah bekerja di perkebunan di Meksiko. Tapi di atas Samudra Atlantik direbut oleh Inggris. Direbut oleh Inggris kurang lebih 20 orang. Kemudian Inggris merampas 20 orang tersebut. Mereka dibawa ke Amerika. Dan tahun 1619 tersebut ditempatkanlah 20 orang budak yang mau dibawa ke Meksiko tersebut ke Amerika di Jamestown, Virginia. Itu orang kulit hitam pertama masuk ke Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, orang-orang kulit hitam yang menyebar di Brasil, di Nederland Antillen, Nederland Suriname, di Karibia, Jamaika, di Dominika, dan Amerika Serikat mengalami perbudakan karena ada perintah dari kepausan di Vatikan yang memerintahkan kepada negara Spanyol untuk menguasai sebagian besar wilayah Amerika Latin. Jadi ketika Amerika Latin itu adalah negara-negara yang beragama Katolik Roma. Amerika Latin itu diberikan secara cuma-cuma oleh Gereja Katolik Roma untuk menguasai seluruh Amerika Latin dan Karibia. Bahkan sebagian besar Amerika Serikat bagian barat seperti California, New Mexico, Florida, dan lain sebagainya. Di mana waktu abad yang lalu, tahun 1800-an ke bawah, satu-satunya negara yang luas daratan terbesar di dunia itu Meksiko. Meksiko itu pernah menguasai Florida, New Mexico, maupun juga California dulu. Karena itulah negara terbesar di dunia pada abad yang lampau, itu adalah Meksiko, di mana Meksiko adalah penutur bahasa Spanyol terbesar di dunia pada saat itu, dan sekarang juga sama. Maka kata negro sebagai kata pemisah, kata rasialis, itu menjadi mendunia. Hampir semua negara-negara Amerika Latin dan sebagian besar, 1/4 negara Amerika Serikat menggunakan kata negro kepada orang kulit hitam. Itu sejarah awal. Lalu di dalam perjalanan sejarah, adik-adik sekalian, ketika revolusi Amerika, ketika Amerika melawan Inggris, Amerika Serikat yang kulit hitam
maupun juga kulit putih yang ingin memerdekakan diri di Amerika Serikat, itu didukung oleh Prancis. Mereka lakukan perlawanan terhadap Inggris karena mereka mau ingin memerdekakan diri. Tetapi orang kulit hitam di Amerika itu terbagi dua, yaitu sebagian kulit hitam yang mengalami rasialisme di Amerika. Mereka memihak kepada Inggris, kemudian melakukan perjanjian rahasia supaya orang kulit hitam harus dicarikan tempat yang aman dan nyaman. Karena itu di dalam Perang Revolusi Amerika tahun 1773 sampai 1788 itu mereka dapat kompensasi pasca kemerdekaan Amerika tahun 1775 oleh George Washington di Philadelphia. Ketika mereka merdeka, Amerika merdeka, beberapa orang kulit hitam yang membantu atau orang-orang kulit hitam yang membantu kepada kerajaan Inggris, mereka tidak nyaman karena mengalami penindasan rasisme dan perbudakan. Maka mereka meminta Inggris untuk mencari tempat baru. Maka Inggris mencarikan tempat baru di sebelah timur Amerika Serikat atau di bagian timur Kanada. Di Samudra Atlantik ada pulau namanya Nova Scotia. Ditempatkanlah pertama kali 3.000 orang kulit hitam yang mengalami penindasan rasisme di Amerika di Nova Scotia. Mereka ditransmigrasikan di Nova Scotia. Tapi begitu Nova Scotia, mereka mengalami dingin karena musim dekat Kanada. Sehingga mereka meminta Inggris untuk carikan tempat baru. Maka tahun 1800-an awal, mereka dicarikan tempat baru yang namanya Sierra Leone. Mereka dimukimkan kembali. Makanya di Sierra Leone itu terbentuk ada komunitas namanya bangsa Kreol. Bangsa Kreol itu adalah orang-orang kulit hitam yang mereka berimigrasi kembali atau pulang ke negara asalnya di Afrika dari Amerika karena penindasan rasialisme. Dan suku bangsa Marun. Marun itu orang kulit hitam yang ada di negara-negara Karibia, Jamaika dan lain sebagainya, atau Dominika. Mereka dibikin sebuah negara baru. Kemudian sebagian yang dari Nova Scotia itu ditempatkanlah mereka di Inggris. Maka orang-orang kulit hitam di Inggris itu adalah orang yang sebenarnya setelah kemerdekaan Amerika, mereka membantu Inggris menentang Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Inggris membuat sebuah negara baru di Sierra Leone. Sierra Leone itu ibu kotanya namanya Freetown. Freetown itu atau kota pembebasan. Saya jelaskan dulu sejarahnya. Nanti saya persingkat nanti terakhirnya. Kemudian tahun 1830 itu ada 4 mantan presiden Amerika Serikat dan tokoh politikus Amerika. Ada Thomas Jefferson, ada James Madison, ada James Monroe. Mereka membikinkan sebuah koloni baru di Afrika untuk memungkinkan orang-orang yang menderita karena rasisme di Amerika. Maka dibuatkanlah sebuah negara namanya Liberia. Itu kemudian ibu kota Liberia itu namanya Monrovia. Tahun 1847 mereka dimukimkan dari Amerika, kemudian membentuk negara baru. Itulah politik di mana orang kulit hitam itu mengalami penindasan dan penjajahan karena adanya. Terus yang kedua, Kak, mohon maaf, mengingat waktu jadi kakak bisa langsung ke ini Kak, masalah yang rasisme yang mungkin kakak rasakan. Kabar.
Kemudian Ya, yang soalnya berikut, mengingat waktu. saya Baik, jelaskan makasih, Kak. gambaran utuhnya dulu bagaimana orang kulit hitam itu mengalami penderitaan. Lalu yang berikut itu tahun 1865 terjadi revolusi sipil di Amerika. Juga karena adanya gugatan Dred Scott di Pengadilan Federal Amerika karena perbudakan dan penindasan terhadap kulit hitam di Amerika. Maka terjadi revolusi sipil di Amerika. Orang-orang Virginia menyerang orang-orang Amerika yang bagian selatan, utara lawan selatan. Itulah beberapa peristiwa di mana kekejaman yang diderita kulit hitam di seluruh dunia di dalam lintasan sejarah. Tahun 1910, salah satu tokoh kulit hitam Amerika yang lulus doktor di Harvard University itu namanya E.W. Du Bois. Dia keturunan Ghana. Dia adalah profesor di Harvard University, menulis buku dan konstruksi tentang The Book of Negroes. Dia lulus cum laude dan jadi guru besar tapi meninggal di Ghana. Maka ketika buku itu dibaca oleh tokoh-tokoh besar di Afrika, seperti Jomo Kenyatta di Kenya, Kwame Nkrumah di Ghana. Kwame Nkrumah itu alumni Illinois. Dia adalah seorang tokoh revolusi kemerdekaan di Afrika. Kemudian Julius Nyerere di Tanzania, Amilcar Cabral, dan lain sebagainya. Mereka terinspirasi dari gerakan-gerakan penindasan dan perbudakan. Hari ini juga di Amerika Serikat itu sedang mengalami rasisme, tapi 1800, 1700, 1800-an ke atas dan 1900 awal, negara-negara Eropa, Belanda, Inggris, Portugis, dan itu termasuk juga Prancis itu telah menghapus perbudakan dan rasisme, telah menghasilkan undang-undang. Ketika revolusi sipil di Amerika 1865, oleh Abraham Lincoln itu mamanya orang Ethiopia, maka dia mengeluarkan salah satu undang-undang atau peraturan pembebasan perbudakan dan rasialisme di Amerika. Karena itu sisa-sisa rasialisme di Eropa, rasialisme individu, bukan kolektif rasialisme. Kemudian mari kita lihat di Indonesia hari ini. Adik-adik sekalian, kalau bicara tentang rasialisme di Indonesia, tidak terlepas dari ketika tahun 1945 oleh Muhammad Hatta menyatakan bahwa orang Papua itu kulit dan warna rasnya berbeda. Karena itu yang kita mau dirikan negara ini adalah sebaiknya Maluku sampai dengan Aceh. Karena Indonesia akan mengalami persoalan kebangsaan pada masa yang akan datang. Nah, di dalam perjalanannya itu terbukti. Tahun 1965, 60-an, ketika Soekarno mendeklarasikan untuk menginvasi Papua, itu banyak kata-kata rasialisme yang muncul. Bahkan sampai ketika Barack Obama ke Indonesia pertama dengan Andun, itu dijemput oleh Lolo Sutoro, sampai di rumah, diajak ke belakang. Nah, Lolo Sutoro memperlihatkan Barack Obama, dia bilang, ini monyet. Monyet itu saya ambil dari Papua. Padahal pada saat itu orang Papua atau Papua mungkin tidak pernah ada monyetnya. Tahun 1970-an, Ali Murtopo pernah menyatakan orang Papua sebaiknya hidup di Pasifik. Jangan hidup di Papua. Kemudian tahun 80-an, Gubernur Jawa Tengah pernah mengusir orang Papua. Tapi karena Gubernur Papua menangani transmigrasi, maka Gubernur juga mengancam mengusir transmigran. Nah, kemudian tahun 2015, di Yogyakarta itu salah satu pimpinan tertinggi di Yogyakarta mengusir orang Papua. Akibatnya kos-kosan anak-anak mahasiswa Papua tidak sempat ditolak
Kemudian juga polisi melakukan kekerasan berbasis rasialisme terhadap Obi Kogoya di Yogyakarta 2016. Kemudian 2015 atau 16 ya, itu salah satu Menko Polhukam Republik Indonesia menyatakan orang Papua sebaiknya hidup di Pasifik saja. Jangan hidup di sini. Kemudian tanggal 1 Januari kemarin atau 2 Januari, salah satu Menteri Orde Baru yang pada saat itu saya sempat kritik dan heboh di Indonesia, dia menyatakan mau memindahkan orang Papua, 2 juta orang itu ke Manado, dan dari Manado, orang Manado pindahkan ke Papua. Nah, kemudian salah satu Menteri Menko Polhukam ya, yang juga menyatakan jasad-jasad jadi ketika penerimaan IPDN, jatah orang Papua, orang yang lahir di Sumatera, orang lahir di Pulau Jawa, Sulawesi, tiba-tiba mewakili Papua meskipun dia mungkin baru 1-2 bulan di Papua. Baik mungkin di kepolisian, mungkin di sekolah-sekolah pemerintah atau tentara. Itu bahkan kalau kita melihat hari ini, orang Papua sama sekali tidak ada di dalam kabinet. Itu apartheid. Itu tindakan apartheid. Itu tindakan rasial. Itu tindakan segregatif. Karena itulah, maka apa yang saudara-saudara sekalian atau orang Papua rasakan sekarang itu adalah Indonesia sedang melakukan, kalau kita runut dari pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh bangsa mengeluarkan pernyataan itu, menunjukkan bahwa Indonesia sedang berlangsung kolektif rasisme kolektif. Rasisme kolektif itu bisa didrive dalam ideologi, bisa didrive dalam kebijakan politik, bisa didrive dalam kebijakan pemerintahan. Jadi kalau kita lihat misalnya kenapa orang Papua tidak dapat jadi subkontraktor aja susah, kenapa orang Papua bikin kios saja susah, kenapa orang Papua tidak bisa berkembang, itu adalah tindakan-tindakan yang secara substansi adalah segregatif dan rasialistik. Nah, itu karena itulah maka kita tidak boleh melihat riak-riak individual di Indonesia. Yang harus kita lihat adalah sebuah ada rasisme kolektif yang berlangsung di dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Kenapa saya mengatakan sistem kolektif dan pemerintahan? Bukankah Hatta, bukankah Ali Muhtoko, bukankah Gubernur Jawa Tengah, bukankah Gubernur DIY, bukankah beberapa Menko Polhukam itu adalah pemimpin negara yang mendrive atau mengambil kebijakan politik, kemudian pernyataan itu dirumuskan, dilakukan melalui tindakan dan kebijakan politik, maka rasisme politik dan rasisme yang dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Kenapa saya memperjuangkan hari ini tentang adanya kejahatan rasisme di Indonesia? Adik-adik sekalian, Rosi jangan potong dulu yang ini. Ya, saya mau beritahu ya. Adik-adik sekalian, saya itu sudah baca bukunya Akayesu di Rwanda. Akayesu itu adalah seorang suku Hutu. Dia adalah prefektur atau seorang kepala negara bagian Taba di Rwanda. Dia memimpin melakukan kejahatan terhadap Hutu, menyebabkan 1-2 juta orang Rwanda mati karena adanya genosid dan kebencian berbasis suku di Rwanda. Kemudian ketika sekarang Rwanda menjadi salah satu negara yang maju karena Paul Kagame yang berasal dari suku Tutsi memimpin dan dia melakukan invasi. Tapi sejarah kelam Rwanda pernah hadir sampai pengadilan memutuskan Akayesu bersalah. Itu kejahatan berbasis rasialisme yang paling kejam yang dilakukan oleh pemimpin negara bagian Taba. Kemudian yang kedua, ketika Slobodan Milosevic
kemudian Mladic jenderalnya, lalu Radovan Karadzic. Baik itu Slobodan maupun Radovan Karadzic itu adalah Presiden Yugoslavia dan Bosnia. Tahun 1996, mereka pernah membantai 8.000 orang Muslim Bosniak di Srebrenica. Jadi suku Bosniak itu dibantai oleh pemimpin tertinggi yaitu Yugoslavia di Srebrenica tahun 1996 sebanyak 8.000 orang. Kemudian kembali ke Asia, Pol Pot. Pol Pot itu ketua Partai Komunis Kamboja. Dia adalah seorang yang berasal dari suku Khmer. Dengar dulu kamu. Saya jelasin, ini penting. Waktu itu gampang. Iya, sisa 5 menit Pak, maaf. Ya. Maaf. Pol Pot itu adalah seorang Perdana Menteri Kamboja. Membantai suku di luar Kamboja, itu hampir perhitungan dari Yale University itu 1,2 juta. Kemudian perhitungan dari PBB itu hampir 2 juta orang dibantai oleh Pol Pot. Kemudian sejarah kelam juga kita tahu, Hitler pernah membantai 6 juta orang, meskipun ada debatable di dalam, terhadap bangsa Yahudi. Karena itu adik-adik, ini catatan sangat penting, bahwa pelaku kejahatan yang pernah ada di dalam pengadilan internasional, itu adalah kalau tidak itu kepala pemerintahan, kepala negara, presiden, perdana menteri, atau ketua umum partai. Maka ketika pernyataan-pernyataan di Indonesia yang berbasis pada rasialisme dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin dan tokoh nasional, maka itu harus diwaspadai bahwa itu bisa mereka mendeliver di dalam kebijakan untuk melakukan tidak hanya sekedar tadi Haris Azhar mengatakan slow motion genocide, tapi bisa patut diduga bisa terjadi sebuah genocide secara sistematis, terencana, masif, dan terstruktur. Itu di dalam kerangka itu, maka apa yang kita perjuangkan hari ini adalah perjuangan terhadap kolektif rasisme di Indonesia. Rasisme kolektif di Indonesia. Di Eropa, Amerika sudah selesai individual rasisme. Tidak ada kolektif rasisme. Di Indonesia itu adalah kolektif rasisme. Di dalam kerangka ini, saya meminta adik-adik sekalian harus membuka bahwa kebijakan-kebijakan yang di-drive relasi antara Jakarta dan Papua harus di dalam metodologi untuk melihat dan melakukan investasi perspektif berbasis pada segregatif, apartheid, dan rasialistik. Tugas saya adalah bagaimana mengangkat persoalan rasialisme itu menjadi masalah yang penting. Kemudian catatan saya untuk pemerintah pusat, bahwa satu-satunya ras di dunia yang paling utuh karena trauma dan penderitaan yang tadi saya sampaikan 1462 orang kulit hitam sudah diperdagangkan sampai dengan hari ini. Itu satu-satunya ras yang paling kuat dan utuh di dunia itu kulit hitam. Karena itu Jakarta juga tidak boleh menganggap remeh dengan persoalan rasialisme. Karena ketika satu orang Papua yang menderita, dunia kulit hitam bergerak. Saudara-saudaranya orang Papua itu ada 5 negara di Afrika, ada belasan negara di Melanesia, dan ada sekian negara di Amerika, Karibia, Amerika Latin, maupun juga Amerika Serikat. Mereka memiliki imajinasi yang sama, yaitu memperjuangkan kesetaraan dan menghapus rasialisme di dunia. Saya kira itu, karena itu Jakarta mau tidak mau harus membuka keran komunikasi dan keran dialog. Keran komunikasi dan dialog tidak menghasilkan hasil apa-apa itu juga tidak apa-apa. Yang penting Jakarta menyampaikan apa kepada dunia bahwa kita sedang membuka komunikasi dan dialog untuk memutus rantai kejahatan
sistematis di dalam konteks rasialistik. Itu, makasih.